Jangan ke situ cantik, di belakang aku aja. Wah, awalnya sih gue oke aja. Cuma lama-lama kan jadi risih ya. Mau disebut bego juga gimana ya? Gak tega gue liat muka melasnya dia. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, what's up guys? Kenalin, gue Farhan. Asal gue dari Cirebon. Tapi posisi gue sekarang lagi ngerantau dan ngekos di daerah Jakarta. Mahasiswa rantau nih guys, haha. Di sini gue mau nyeritain seonggok kisah tentang keapesan dan kecerobohan temen gue yang awkward banget menurut gue. Langsung aja lah ya ke ceritanya. Jadi gue tuh ngekos bareng temen gue namanya Ramzi. Gue kenal dia sih pas ospek. Gue sering ngobrol sama dia dan mulai deketnya tuh pas tahu kalau dia juga suka klub bola yang sama kayak gue, King MU. Selain suka bola, dia juga gamers. Dia main beberapa game dari mulai game PC sampai game mobile. Cuma karena sekarang dia ngekos dan di kosan juga nggak memungkinkan buat nyimpen PC, dia akhirnya lebih sering main game mobile. FYI, si Ramzi ini bisa dibilang budak cinta. Dia nih nggak bisa kalau di kehidupannya nggak ada sosok pacar. Kayaknya selama kenal sama gue, dia udah ganti pacar berkali-kali dah. Gue sih nggak ngepoin masalah asmara dia ya, kecuali kalau dia cerita. Tapi biasanya masalah putusnya tuh gara-gara dia godain cewek lain pas dia masih ada pacar. Aduh, tobat kata gue mah Ji. Gak jarang ada beberapa mantannya yang malah ngechat gue buat nanyain si Ramzi. Awalnya sih gue oke aja. Cuma lama-lama kan jadi risih ya. Dikira gue bapaknya kali ya. Tapi ya kalau dilihat secara fisik, si Ramzi ini emang lumayan tampangnya. Gak jarang ada cutting atau ada tingkat yang suka sama dia. Tapi malesnya tuh pada minta infonya dari gua mulu. Ada nih satu waktu si Ramzi ini main ML sampai tengah malam. Ini kosan kan cuman sepetak ya. Otomatis gue bisa denger tuh suara dia. Gua udah lumayan keganggu pun nyamperin dia. Ji, besok kelas pagi. Tidur napa? Berisik nih, jadi gak bisa tidur gua. Kalau masih mau main, lu main di luar dah mending. Si Ramzi pun berdiri terus jalan ke teras kosan buat lanjut ngegame. Sialnya sih walaupun dia udah ngegame di teras, itu suara masih sayup-sayup kedengeran di kuping gue. Sedengernya gue sih, dia nih kayaknya lagi main sama cewek. Soalnya dia sempet bilang, jangan ke situ cantik, di belakang aku aja. Wah, duh, fix, nih orang lagi deketin cewek lagi. Dan begitulah beberapa hari selanjutnya dia sering mabar sama itu cewek sampai larut malam. Kemarin sih dia cerita ke gue, kalau si cewek ini namanya Mirna. Dia orang Bandung dan lagi kuliah juga. Oh iya, gue lupa bilang kalau si Ramzi ini orangnya royal banget ke cewek. Cuma jeleknya dia ini kadang-kadang gak bisa lihat kondisi keuangan dia sendiri. Contohnya hari ini, di hari Senin yang indah dan cerah ini, kagak ada angin kagak ada hujan. Untuk pertama kalinya si Ramzi minjem duit ke gue dengan nominal yang agak gak masuk akal untuk ukuran anak kuliah rantau kayak gue. Han, lu ada duit 500 ribu gak? Boleh gak gue pinjem? Gue lunasin besok pagi deh pas ortu gue transfer. Kaget lah gue, seorang Ramzi yang biasanya minjem 1.000-2.000 ke gue tiba-tiba minjem nominal segede itu. Ya kalau lu adanya besok, kenapa kagak nunggu tuh duit besok aja? Di situ si Ramzi sempet diem. Terus gak lama kemudian akhirnya dia ngaku kalau duitnya mau dipakai buat lunasin pinjol yang jatuh tempo hari ini. Bener-bener nih anak udah hilang arah. Habis dia ngomong gitu, gue nanya lah ke dia, kok lu sampai pinjol gitu? Duit bulanan lu yang sabrek itu kemana? Dia diem. Gue gak berani nanya 2 kali dan nunggu dia jawab. Gue beliin cewek gue iPad Han. Kemarin kebeneran kurang 1 juta. Akhirnya gue ambil di pinjol 500. Terus gue minta ortu gue 500. Di situ gue kaget plus bingung. Kok bisa ortunya ngasih? Gue bilang ke ortu buat tugas Han. Di situ gue cengok. Beneran kaget. Ini bukan Ramzi yang gue kenal. Ini pasti ada yang ngasut dia. Cewek lu yang minta atau lu yang inisiatif? Tanya gue. Dia pun akhirnya ngejelasin kalau kemarin dia berantem sama ceweknya gara-gara dia ketahuan mabar sama teman sekelas kita si Citra. Di situ ceweknya si Ramzi ngamuk dan bilang kalau dia bakal maafin Ramzi asal Ramzi mau beliin dia iPad. Nih anak udah kena LCD-nya nih. Otaknya terlalu diiniin sampai nggak jalan nalarnya. Di situ gue cuma bisa hela nafas. Mau disebut bego juga gimana ya? Gak tega gue liat muka melasnya dia.
Akhirnya dengan berat hati gue kasih pinjem lah dia. Daripada ini anak kepikiran terus, dan kebenaran gue juga lagi ada duit simpenan hasil freelance. Malamnya ya kayak biasa, dia mabar sama cewek ini. Gue bisa lihat sih si Ramzi senyum-senyum. Kayaknya sih udah baikan sama ceweknya. Ya iyalah, dibeliin iPad jir, pasti seneng dia. Sialnya kejadian minjam-meminjam duit ini masih berlanjut. Nominalnya emang gak segede pas pertama kali si Ramzi minjem ke gua, tapi intensitas minjemnya itu sering banget. 10-20 ribu juga buat anak kosan kayak gua kan berarti banget ya. Lumayan itu buat beli ayam geprek depan kampus. Jujur lama-kelamaan gue mulai muak dan gak nyaman. Udah mah gue dipinjemin duit mulu, tiap malam keberisikan gara-gara si Ramzi mabar. Belum lagi kadang sehabis mabar mereka masih teleponan sampai pagi. Apa gak gila gua? Singkat cerita, akhirnya gue bilang lah ke si Ramzi kalau gue gak nyaman sama kelakuan dia akhir-akhir ini. Gue bilang ke dia kalau gue mau pindah kosan dan ngekos agak jauh, karena sekarang gue udah ada motor. Dan sesuai dugaan gue, dia jadi ngambek ke gue. Pas gue beresin barang, dia milih buat keluar gak tahu kemana. Lagian kalau gue bertahan di sini, gue juga nggak enak. Kuliah udah berat, ini lagi nambah si kunyit, makin berat beban pikiran gue. Seminggu seudah gue ngekos sendiri di kosan baru, rasanya hidup gue tentram banget. Ya emang sih, selama gue pindah, gue belum ngobrol lagi sama Ramzi, mau itu di chat atau di kelas. Tapi enaknya duit gue aman, gak dipinjemin sama dia buat biayain cewek online-nya itu. Hehe. Gue lihat sih di status WhatsApp-nya dia makin kecintaan sama tuh cewek dan berencana buat ketemu bulan depan. Ya bagus lah ya, siapa tahu bisa ke jenjang serius ya kan. Tapi ternyata ketentraman ini gak berlangsung lama. Tengah malam tiba-tiba gue dicat sama Ramzi. Dia bilang dia mau pinjem duit gue karena urgent buat ke dokter. Jujur gue udah gak terlalu percaya lagi sama dia. Jadi gue putusin buat datang ke kosannya buat lihat keadaannya langsung. Sesampainya di kosan dia, gue lihat dia emang lagi tiduran di kasur. Di mejanya ada beberapa obat sama anduk basah bekas kompresan. Di situ gue prihatin lihat kondisinya. Pas gue pegang dahinya dia, ternyata nih anak demam tinggi. Tanpa babi bu, gue langsung bawa dia ke klinik terdekat. Tapi ada nih kejadian yang bikin gue emosi pengen geplak pala tuh anak. Bisa-bisanya itu badan udah lemes terkapar plus infusan nancep di tangan. Dia sempet-sempetnya minta tethering ke gua buat login ML. Katanya dia ada janji mabar sama ceweknya. Ah, gue sikut juga nih anak. Ya dengan kebaikan hati dan ketampanan gua, asik, gua pun bagi tethering ke dia. Dan bener aja sesuai dugaan gua, baru 5 menit main dia udah puyeng nahan mual. Lagian nih anak nalarnya bener-bener gak jalan dah. Ceweknya juga nih agak-agak bisa-bisanya maksa minta mabar. Habis 1 infusan, si Ramzi udah dibolehin pulang sama dokternya. Kalau kata dokternya sih dia ini kecapean dan harus ngurangin begadang. Ya lagian nih anak begadang tiap hari, pantesan tumbang begitu. Karena kejadian kemarin, akhirnya gue udah ngobrol kayak biasa lagi sama Ramzi. Ramzi pun minta maaf sama gue gara-gara sikap dia kemarin yang bikin gue gak nyaman. Gue pun juga minta maaf ke dia. Singkat cerita, pas weekend gue ngajak Ramzi buat nganter gue COD HP. HP gue udah butut parah, udah gak bisa gue pakai apa-apa gara-gara nge-lag. Untungnya dia lagi free, jadinya dia mau nganterin. Kelar COD, gue ngajak dia melipir buat makan bentar di warteg. Dia okein dan akhirnya kita makan dulu lah di situ. Kelar makan, biasalah, gue ngobrol ngalor ngidul sama dia. Dia dengan topik ceweknya dan gue dengan topik freelance gue. Di tengah obrolan, tiba-tiba gue penasaran sama ceweknya si Ramzi. Gua pun nanya, cewek lu tuh yang mana sih Zi? Dia pernah pap ke lu? Terus dia pun nunjukin foto selfie ceweknya. Cakep sih, tapi entah kenapa gua agak sas gitu sama fotonya. Seudah nunjukin beberapa foto, dia login dan gue mutusin buat scroll IG aja sambil nyeruput kopi. Gak lama dia ngasihin HP-nya ke gue. Mainin dulu dong, gue mau ke toilet, mules, kata dia. Ya udahlah, gue mainin deh tuh. Gak lama kemudian ada temen cowoknya manggil dia. Ini aku kemit apa gimana? Ya gue jawab lah. Jangan ke tengah bang, diam di situ aja dulu jaga bawah. Oh iya, si Ramzi lagi ke WC, ini gue temennya. Beberapa menit kemudian gamenya udah beres. Tapi si Ramzi belum balik juga. Mules brutal kali ya tuh anak. Akhirnya gak lama kemudian si Ramzi datang. Han, sorry lama, mules bet gue tadi. Aman Ji, menang noh, lo lihat siapa yang MVP-nya, kata gue sambil ngasihin HP dia. Dia pun sumringah lihat ID dia yang ada di posisi MVP. Cewek gue jago juga mainnya. Pas dia bilang gitu, gue sempat bingung. Cewek lu? Tanya gue. Si Ramzi pun nunjuk salah satu player yang ada di match result. Ini cewek gue nih. Di situ gue langsung kaget. Itu kan yang tadi sempat ngobrol sama gue dan jelas banget itu suara abang-abang. Otak gue langsung traveling di situ. Ada beberapa kemungkinan nih sebenarnya. Yang pertama,
ceweknya ini selingkuh. Yang kedua, si ceweknya ini sebenarnya cowok alias ngehode. Dan kemungkinan ketiga ini yang bikin gue agak merinding. Si Ramzi ini... Ya lu pikir sendiri deh. Gue tepis semua pikiran gue dan jelasin situasinya ke Ramzi. Di situ dia langsung marah ke gue. Dia bilang alasan gue gak masuk akal. Tapi gue tanggepin dia dengan tenang dan jelasin lagi secara pelan-pelan. Gini Ji, mending lu perhatiin baik-baik pap yang dia kirim. Lu gak curiga apa? Ini macam AI loh di mata gua. Di situ dia teliti beberapa selfie yang dikirim ceweknya. Ternyata pas gue lihat, emang besar kemungkinan selfie-nya ini AI. Soalnya ada beberapa tanda kayak teks yang gak jelas sama objek yang gak jelas rupanya. Ramzi yang masih gak terima dan denial maksimal pun akhirnya milih pulang. Dan ya beginilah, didiemin lagi gua sama dia. Kebesokan harinya, gue ketemu si Ramzi di kantin kampus. Dia tiba-tiba nyamperin gue sambil nepuk pundak gue. Bener kata Luhan, ada apa-apanya ternyata. Gue yang bingung pun langsung nanya ke Ramzi, maksud lu? Di situ Ramzi ngejelasin lah, ternyata sosok di balik ceweknya itu ternyata cowok. Si cowok ini nyamar jadi cewek dan niatnya emang manfaatin orang-orang kayak Ramzi. Ini cowok niat banget pakai AI sama voice changer biar si Ramzi percaya kalau dia bener-bener cewek. Tapi dipikir-pikir lagi, kalau gue ada di posisi si Ramzi, gue bakal curiga dari awal ya. Tapi ya udahlah, ini mah emang apes dan kurang pintar si Ramzi aja. Udah ketipu hode, rugi materi, rugi waktu pula. Entah udah berapa duit yang dia keluarin buat si cowok alias cowok berkedok cewek ini. Pesan dari gue sih buat kalian semua, jangan langsung percaya sama orang yang kalian temui di sosial media. Dan jangan impulsif juga, soalnya itu bener-bener ngerugiin banget loh ya Ci. Segitu dulu kisah unik dan menarik dari gue. Jangan sampai kalian jadi korban macam si Ramzi ya. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Adios.